Udah mulai. Amin. Amin. Udah selesai. Silakan didengarkan namanya ya. Ya Bu. Dini, Hadir. Nur Aziza, Ada Bu. Ayu Lestari, Ada Bu. Yusuf Pabi, Hadir atuh Bu. Putri Regina, Hadir Ibu. Haikal Ali, Nggih Bu. Ista Dewi, Hadir Bu. Rifani, Hadir Bu. Febri Adiraja. Hadir. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bacakan dulu tujuan pembelajaran Ibu hari ini. Ibu membawa mata pelajaran IPAS, mata pelajaran mengenai sistem saraf dan fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yang pertama ada peserta didik dapat mengenal sistem saraf dan fungsinya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi profil Pancasila terlebih dahulu, oke? Ibu, semua berdiri. Yusuf Pabi silakan dipimpin di depan. Sudah tahu gerakannya? Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semuanya tepuk tangan. Kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi anak-anak, sesuai yang bilang tadi sama kalian, kalau hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem saraf dan fungsinya. Ada yang mau baca? Saya Bu. Silakan. Sistem saraf adalah bagian tubuh yang membantu mengirim pesan atau sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Dari tubuh kembali ke otak. Oke, jadi sistem saraf adalah bagian tubuh kita yang membantu kita dalam melakukan seluruh kegiatan kita sehari-hari. Nah, di sini bacanya dengan sistem saraf kita bisa merasakan sentuhan, rasa sakit, rasa panas, rasa apa lagi? Rasa apa lagi? Rasa lapar. Yang kalian biasa rasakan setiap hari itu adalah bantuan dari sistem saraf. Dan dengan sistem saraf juga kita bisa bergerak, bisa berjalan, lompat, apa lagi? Lari. Main jubles, apa lagi? Nah, ucup. Makan Bu. Makan, betul. Sistem saraf memiliki dua bagian utama. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Siapa yang mau baca? Saya. Silakan Dini Fitriani. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Nah, jadi seperti yang Dini Fitriani bilang, kalau sistem saraf terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak adalah pusat pengendali tubuh. Kenapa dia disebut sebagai pusat pengendali tubuh? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, kenapa dia disebut sebagai pusat pengendali tubuh? Karena otak yang membantu kita dalam berpikir, dalam mengingat, dalam memahami, membuat keputusan. Seluruh aktivitas yang kalian lakukan, misalnya kalian ingin makan, itu semua dibantu
Dari kaki juga Bu. Ya. Dari kaki, pokoknya semua yang ada di tubuh kalian itu adalah termasuk dari sistem saraf lebih. Karena sistem saraf lebih terbagi menjadi dua, yaitu ada saraf apa? Sensorik dan motorik. Nah, apa sih bedanya Ibu saraf sensorik dan saraf motorik? Kalau saraf sensorik itu dia bertugas untuk mengirim informasi dari tubuh ke otak. Jadi semua yang kalian rasakan di luar dari tubuh kalian itu dibantu oleh saraf sensorik untuk menyampaikan ke otak. Contohnya ketika kalian ingin menyentuh benda dingin. Nah, tangan kalian itu saraf sensorik yang ada pada tangan kalian menyampaikan langsung ke otak bahwa Ini dingin. ini dingin. Jadi melalui perantara apa tadi? Sumsum tulang belakang Bu. Misalnya Ibu cubit Nadini, apa yang Nadini rasakan? Sakit, Bu. Nah, saraf sensorik yang ada pada tangan Dini itu langsung menyampaikan ke otak melalui perantara sumsum tulang belakang bahwa cubitan yang sedang Dini rasakan adalah rasa Sakit. atau misalnya coba kalian gosok-gosokkan tangan kalian. Panas. Apa yang kalian rasakan? Panas. Coba kalau kalian bikin begini. Apa yang kalian rasakan? Hangat. Itulah fungsi dari saraf sensorik membantu kalian dalam merasakan hal-hal di luar dari tubuh kalian. Selanjutnya ada saraf motorik. Kalau saraf sensorik membantu merasakan hal-hal di luar dari tubuh, saraf motorik ini membantu kita dalam pergerakan. Seperti yang tadi Ibu bilang, misalnya berjalan, Main bola. Main layangan. main layang, apa lagi Naujo? Main bulu tangkis. Main bulu tangkis, apa lagi Nadini? Lompat. Lompat, betul semua, tepuk tangan. Selanjutnya ada fungsi dari sistem saraf. Sebenarnya sistem saraf ini memiliki banyak fungsi. Hanya saja Ibu mengambil 5, yaitu yang pertama mengendalikan gerakan. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan itu dikendalikan oleh sistem saraf. Terus yang kedua ada mengirimkan informasi dari tubuh ke otak. Sama seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi setiap yang kalian rasakan dari tubuh kalian akan disampaikan ke otak. Nah, otak yang mengelola informasi tersebut sehingga kalian bisa mengetahui apa hal yang sedang kalian rasakan. Terus yang ketiga ada membantu berpikir dan mengingat. Ini fungsi dari otak, dia membantu kita berpikir dan juga mengingat. Terus yang keempat ada mengatur organ dan fungsi tubuh lainnya. Dan yang terakhir ada merespon dengan cepat. Maksud dari merespon dengan cepat ini, misalnya kalau Ibu membuat suara, apa yang Ucup langsung rasakan? Kaget. Itulah dimaksud dengan merespon dengan cepat. Oke, jadi sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. 3. 1. 2. Ayo silakan ke kelompoknya masing-masing. Siapa yang kelompok 1? Yang mana? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, jadi maksud dari Ibu membagikan kalian dalam 3 kelompok itu, Ibu akan memberikan kalian materi yang akan kalian dapatkan di kertas ini. Jadi karena kalian dalam kelompok itu ada 3 orang, jadi 3 orang itu akan memiliki tanggung jawab masing-masing dengan kelompoknya. Karena Ibu memiliki 3 poin materi yang akan Ibu bagikan setiap kelompok. Paham? Paham Bu. Setelah kalian mendapatkan kelompok dan materi, kalian langsung menuju ke kelompok-kelompok lain yang sesama materi dengan kalian. Misalnya, kalau ini Fitriani mendapatkan sistem saraf pusat, di kelompok 2 Ucup mendapatkan sistem saraf pusat, kalian bergabung di satu tempat untuk membahas sistem saraf pusat. Paham? Paham. Setelah Ibu kasih waktu selama 10 menit, kalau Ibu bilang sudah, kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk membahas apa yang kalian dapatkan. Paham? Setelah itu nanti kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian dapatkan. Paham? Paham. Kalau begitu, silakan dari ini. Lihat. Kalau begitu silakan kalian bergabung dengan kelompok lain yang sesuai dengan materi kalian. Ya, lihat sedih tidak? Apa sistem saraf pusat?
belakang. Boleh kelompok 1 yang dalam pusat silakan dari dulu. Iya, saya juga tadi dapat sistem saraf pusat Bu. Tadi seperti Dini bilang sistem saraf pusat itu ada dua, ada otak dengan susun tulang belakang. Kalau otak dipakai untuk berpikir Bu, susun tulang belakang itu seperti jalan. Ya betul, tenang semuanya. Kelompok 3 lagi, kelompok 3 satu orang. Fungsi sistem saraf. Ya. Nah, fungsi sistem saraf itu Semuanya seperti apa? berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kalau begitu sekarang Ibu akan membagikan kalian tugas. Karena kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan bagikan kalian tugas sesuai dengan kelompok tadi, oke? Jadi di kertas ini sudah ada nama-nama sistem saraf. Kalian kurang mengisinya di tabel-tabel yang tersedia. Jadi kalau misalnya otaknya letaknya di mana, kalian kurang tulis, oke? Paham? Paham. Yang sudah silakan kumpul. Sebentar Ibu periksa ya. Kalau begitu kita main kuis, tapi kuisnya Ibu mau sambil bermain games. Berdiri semua. Ibu kasih contoh misalnya tepuk jangan dulu ya. Misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Tadi yang salah, Ibu suruh maju 3 orang yang salah akan menjawab kuis di depan. Oke, jadi kalian harus fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4. Sampai selesai tadi. Ayo silakan maju ke depan. 2 orang lagi. Tepuk 1, tepuk 5. Ini salah, maju ke depan. Oke, 1 orang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 2 kali. Kamu juga maju ke depan. Oke, siapa tadi yang pertama salah? Ista, silakan dijawab kuisnya. Dibaca dulu. Sama-sama dibaca. Apa fungsi utama dari sistem saraf dalam tubuh kita? Nah, Ista, silakan jawab. Bagian B, mengirim sinyal dan informasi ke seluruh tubuh. Coba dipencet dulu sama-sama. Selanjutnya, siapa di sini lagi? Sama-sama dibaca soalnya. Sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang disebut. Apa jawabannya Nadini? Ya, salah. Jadi jawabannya kira-kira yang mana yang benar? Oke, nah Ucup, soal yang terakhir silakan dibaca bersama-sama. Apa fungsi dari otak dan sistem saraf? Apa jawabannya Nadini? Cebu. Oke, coba kita pencet. Ayo langsung pencet. Salah. Jawabannya kira-kira yang A. Coba kita cek yang A. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, anak-anak, karena kalian sudah mengetahui apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, mungkin cukup sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau sampaikan kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, bahwa kita tadi sudah mempelajari mengenai sistem saraf dan fungsinya. Nah, sistem saraf juga dia terbagi menjadi 2. Ada apa? Sistem saraf Pusat dan tepi, Bu. tepi. Nah, sistem saraf pusat dia terdiri dari apa saja? Kalau sistem saraf tepi terdiri dari apa? 2. Sensorik Dan motorik. Oke, tepuk tangan semua. Kalau begitu sebelum kita pulang, nah Rifani silakan dipimpin doanya untuk teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Tapi sebelum kita pulang, Ibu mau kasih ice breathing terlebih dahulu. Coba berdiri semua. Baik Ibu. Ikut Ibu. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk the best, I am the best, you are the best, we are the best,
I am the best, you are the best, we are the best, is the best. Oke? Oke, kalau begitu tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Is the best. Oke anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, nanti kalau kalian pulang ke rumah, kalian jangan lupa membaca, jangan lupa sholat, dan juga jangan lupa